Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi yaitu kegiatan yang setiap tahun akan dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tradisi bisa berwujud syukuran, pagelaran, maupun acara ritual kepercayaan. Salah satu tradisi yang masih terjaga keeksistensinya yakni berada di daerah Mojokerto, tepatnya di Desa Salen, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Tradisi tersebut bernama Ujung, yang biasanya dilakukan pada momentum-momentum Hari Kemerdekaan atau kegiatan adat lainnya. Ujung ini juga termasuk kesenian daerah yang sudah dilakukan sejak zaman Majapahit. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video wawancara mengenai kesenian tradisi Ujung dari Desa Salen, Kecamatan Mojoanyar bersama narasumber Bapak Sri Waluyo Widodo. Menurut sejarah, memang yang kita bahwa Ujung adalah satu, itu sebagai alat meminta hujan kepada sang yang itu sebelum zaman peradaban. Itu yang pertama. Dengan adanya Ujung menyambut istilah mengumpul sehingga keluar darah adalah air, sehingga sang yang ini pada waktu belum ada agama itu sebagai alat ritual untuk meminta hujan. Itu kalau tidak salah di pesisir daerah pesisir. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah pasukan kerajaan Majapahit dengan adanya bela diri. Salah satu Ujung adalah seni bela diri, yaitu mengutamakan pertama pada zaman dulu itu mengutamakan kepandaian yang pertama. Kedua adalah ilmu kanuragan, artinya kekebalan. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, sehingga perkembangan zaman, sehingga dari dua sejarah itu kita kembangkan sebagai seni, kesenian tradisional Ujung. Akhirnya orang-orang yang mempunyai hajat, desa atau kabupaten mempunyai hajat itu mendatangkan para penggiat Ujung. Sehingga Ujung bukan sebagai alat ritual atau sebagai alat pada zaman dulu sebagai pasukan kerajaan Majapahit, istilahnya untuk pasukan, bukan, tetapi sebagai kesenian untuk istilahnya untuk mempersatukan, untuk menyatukan masyarakat sebagai alat ritual yang pertama. Yang kedua, informasi sebagai pasukan kerajaan Majapahit. Nah, sebelum itu mungkin sudah ada kesenian tahun berapa? Ya sebelum zaman peradaban. Istilah belum ada agama. Nah, ini adanya cikal bakal kesenian Ujung. Tata caranya, ini cara akan menuju ada beberapa persiapan. Ini yang punya hajat desa, ruang desa atau keselamatan dan sebagainya, itu yang menyiapkan adalah yang punya hajat. Salah satu yang kita siapkan gamelannya dan yogonya juga. Terus istilahnya tempat ujungnya ini kesemuanya adalah yang punya hajat. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Kalau termasuk menjalin, termasuk tempat ini bokor dan isinya itu ada beras kuning dan ada uang recehan. Ini yang menyiapkan adalah yang punya hajat, yaitu gamelan, tempat ujung, terus penjalin atau gembir ini, terus bokor dan isinya. Itu yang menyiapkan adalah yang punya hajat, yang punya hajat pribadi maupun desa atau kabupaten kecamatan. Yang punya hajat itu aja yang menyiapkan itu. Untuk peralatan yang lain seperti ini selendang, terus pakaian namanya wasit. Kalau itu wasit namanya kemelandang. Ya, misalnya kemelandang, pakaian kemelandang. Ini termasuk udan ini. Terus ini adalah yang menyiapkan adalah para kemelandang itu sendiri. Ini
ada beberapa ketentuan. 3 bulan, ada 5 bulan, terus ada lagi yang namanya gantilan. Gantilan ada yang memborgol gantilan, ada yang memborgol 3, 5 itu ditagih. Ini ada cara yang lewat wilayah timur namanya gantilan. Gantilan ini 5 bulan, ya punya campuran. Ini ada 2 gembir, satu pakai gembir, kemudian keduanya pakai gembir. Menggembirnya bersamaan. Ini pertama. Terus yang kedua, ini 5 bulan, 1 gembir gantian. Jadi 1 gembir ini memulai dari A sudah menggol, B kita ke B memborgol, gantian sampai 5 bulan. Wilayah yang boleh digonggol atau dicampur adalah di bawah leher, di atas pusat, depan belakang tidak ada masalah. Kalau wilayah sini, wilayah Bangsal Salen ini, sebelum pagelaran ujung dimulai, biasanya kita ada mukadimah. Mukadimahnya apa? Ya kita minta doa kepada yang mampu, dari mungkin dari kecamatan, musbika, kalau sekarang provincam, dari desa, perangkat desa, lembaga dan sebagainya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sesepuh di wilayah itu. Nah, di samping itu kita tidak lepas kepada yang Maha Kuasa. Ada sungai, ada kemenyan, ada trukok dan sebagainya, hanya sebagai saran. Nah, kita menghormati hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi kita yakin kepada Sang Maha Kuasa. Kita kembali lagi karena pada mukadimah kita juga menghormati ini dan itu, kita juga sesudah kita baca alhamdulillah atas partisipasi semuanya pihak, sehingga biasanya ujung ini siang ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ini adalah pakaian ujung, kesemuanya adalah untuk pertama untuk keselamatan. Artinya pakaian bawaan ini istilahnya kalau kena gembir namanya menggonggol kan tak kuat ya. Nah ini saya bergonggol tapi jumlahnya besar, menggonggol namanya untuk apa istilahnya melindungi para komandan sebagai kelengkapan para komandan. Pertama adalah untuk kewibawaan para komandan. Yang kedua adalah sebagai alat pelindung. Di Bogor, mengapa Bogor adalah tempat di sini ada isinya beras kuning dan uang. Nah, kalau beras kuning ini ada majasnya, ada maknanya. Kalau kita ada istilah dulu adalah para lembu, setan itu sebenarnya adalah warna yang nyala, artinya warna yang kuning. Nah, sehingga untuk menghindari itu supaya tidak mengganggu. Nah ini tujuannya dulu ya, supaya tidak mengganggu jalannya pertunjukan ujung, kesenian ujung. Maka kita istilahnya apa ya, kita adopsi dulu kita beri beras kuning untuk supaya untuk keselamatan kita. Sarung ini sarung. Sarung ini saya juga ini sarung. Jangan seperti ini. Ini kan ini seperti ini saya buat. Nah ini kan. Sampai ini teman-teman yang lain kemudian yang pembantu pakai ini juga pakai ini seperti ini. Ini untuk pembantu komandan. Untuk pembantu komandan ini. Ini seperti ini sebagai pembantu komandan. Kalau saya komandan di utara saya pakai ini. Ini untuk istilahnya pembantu komandan desa seperti ini pakai ini.
supaya aman. Ini saya pakai cara. Seperti ini. Ini saya tatap-tatapkan ya. Nah, ini. Di sini adalah tadi ada uang recehan, ada uang apa istilahnya kostum di sini. Ini ya, ini caranya seperti itu. Kalau kita panas, ya pakai ini. Kalau kita panas, ini biasanya panas. Istilahnya di situ kan kalau pemain kan bisa berteduh, kalau pemain kan nggak harus diatas semuanya. Kita pakai ini. Untuk para pemain, ya, istilah benda tujuh. Kalau sudah itu sudah lepas, istilahnya yang kita pakai adalah celana, ya, di bawah busur dan penutup kepala, pelindung kepala itu aja sudah kita nggak pakaian, sudah jadi kalau tidak seperti maju ya sudah lepas semuanya, istilahnya. Apa istilahnya itu kalung dan sebagainya harus lepas. Ya, istilahnya kalau sudah ujung ya sudah lepas semuanya. Istilahnya tidak pakaian ya, yang kita ya dipakai orang itu biasanya ya celana, wajah kita kasih sarung. Komandan satu atau komandan utama itu mengatur jalannya ujung. Yang mencari siapa? Pembantu komandan tadi yang mencari lawan. Jadinya ada 4. Komandan utama, komandan pembantu 1, pembantu 2, pembantu 3. Nah, komandan utama itu mengatur ritmenya ujung. Jalannya ujung itu bisa ramai, tapi bukan ramai perkelahian, istilah gayeng, meriah, ini tergantung pada komandan utama karena yang mengatur jalannya ujung, permainan ujung. Terus siapa yang mencari lawan? Adalah komandan 1 dan 2. Jadi komandan 1 mencari lawan, 2 mencari lawan yang seimbang. Ini dia ngomong sama Siti, apa yang Siti ada apa? Berani, oke, sudah jalan. Komandan 3 adalah membawa ada 4. Yang lainnya minggu juga dia ada yang tipe 4, istilahnya 3 punggolan, ada 5 punggolan dan hilang. Ini komandan utama yang mengatur. Mengapa di situ? Apa organo maupun kalau namanya itu seimbang, namanya banjir. 3 kita putar jadi 5 karena seimbang. Kalau kalangan itu sepi, disuruh adem, saya ngilang, saya suruh kemelangan 1, 2 saya suruh ngilang, sehingga ngomongnya itu panas lagi, emosinya. Kalau tidak emosi, ya saya nggak meriah. Saya mulai ujung, ya, itu tahun semuanya para komandan itu pernah ikut ujung, semuanya komandan. Kalau komandan tidak pernah ujung sehingga tidak tahu antara ujung, bagaimana kalau kesannya ujung, caranya ujung. Sehingga seperti saya, teman-teman komandan semuanya ini pernah ujung duluan, pemain ujung semuanya. Kalau saya mulai ujung itu tahun 1985, generasi lagi di atas saya. Itu pun tidak banyak, 10 orang atau 15 orang, ya 10 orang. Akhirnya saya ikut ujung tahun 1985. Sesudah itu banyak sekali seuting saya, adik saya ikut ujung gitu. Sampai sekarang banyak anak SMP itu wilayah sini itu ikut ujung. Nah ini cara pelestarian. Bagaimana? Itu tadi kita hilangkan ilmu-ilmu itu. Kalau ujung murni kesenian, bukan adu ilmu kanuragan. Sehingga adik-adik itu banyak yang itu. Ini yang dulu pakai ilmu kanuragan pertama dulu, sekarang ujung. Bahwa ujung adalah suatu kesenian yang itu adalah kecantikan, kepandaian, kewilayahan. Terus yang ketiga
ujung itu tidak mungkin. Ujung itu walaupun kita saling membobol luka, tidak pernah ujung itu ada yang tawuran, bertengkar. Kita kembali lagi ke zaman dulu. Zaman dulu adalah sebagai alat ritual. Terus sesudah itu kesenian ujung sebagai adu kekuatan. Terus keperdaban zaman ujung sebagai alat nomor 1 sampai sekarang. Zaman sekarang saya ubah bahwa ujung sebagai kesenian murni, sebagai alat nomor 1 para bang ujung dari manapun juga, walaupun di dalam kalangan itu adalah musuh, dalam arti musuh kesenian, bukan musuh berkelanjutan. Pada waktu itu, pada waktu kulo mulai ujung, ini akan istilah sedikit, ada yang menang dan ada yang kalah. Sesudah itu, kulo dados kemenangan, saya hilangkan. Walaupun dia muka-mukakan menang kalah, saya hilangkan. Ini pada waktu kita kulo kepada para penggiat ujung, para pemain ujung, para penonton. Kalau punya ilmu, kamulah ilmu apapun, jangan dibawa ke kalangan. Sekarang bukan zaman. Ini adalah ujung merupakan seni.